challenge kita itu. Dan Rasulullah itu sudah dijamin. Saya sampaikan tadi kan, Rasulullah itu dijadikan contoh, ya kan, uswatun hasanah, jadi dijadikan contoh oleh Allah. Tapi Nabi sendiri itu menggerakkan ya seluruh kehidupannya itu untuk menjadi contoh juga. Gitu. Meskipun memang seperti tadi disampaikan yang terakhir, ya ada kalanya Rasulullah itu lupa, misalnya lupa sholat subuh ketiduran gitu kan, yang kemudian orang mengatakan oh kita tidurlah. Rasulullah, waktu Rasulullah lupa ya langsung sholat dan langsung diminta, karena orang yang untuk diminta untuk membangunkan ternyata juga ketiduran ya, meninggal pada waktu itu. Ada kisah seperti itu. Jadi ya tetap ditunjukkan bahwa Rasulullah itu juga seorang manusia. Nah, saya akan mulai dari hal yang kecil sekali. Anak-anak di luar sana itu sering diajarkan tiga kata yang arif bagi anak-anak kecil yang sedemikian rupa tertanam sehingga di bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, itu senantiasa ada. Yaitu kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Jadi anak-anak kecil itu dimulai, kalau dia nggak langsung kayak kita kan, dia anak kecil, Mbak minta itu dong Mbak ini, kalau kita lihat itu pasti kecil anak-anak itu rame ya. Oh, kalau mau sahur itu ini ku mana gitu kan, nggak ada kata tolong. Itu kata tolong itu menjadi sesuatu yang luxury di atas meja makan. Jadi orang tidak biasakan itu. Kalau bahasa Inggris sudah please, would you please help me, would you, nah gitu. Sudah ada kata itu. Nah, tiga kata yang hebat ini itu memang perlu diajarkan sejak dini pada anak-anak. Lalu kalau salah, itu harus ngaku salah gitu. Tapi kan karena dicontohkan, kadang-kadang anak-anak itu jadi takut dimarahin. Jadi dia nggak mau, misalnya ya dia salah terus maaf ya gitu, nggak ada. Jadi dia dimarahin gitu. Tapi minta maafnya itu nggak diajarin gitu. Jadi ya akhirnya dia menganggap itu sesuatu yang harus diperjuangkan supaya dia bisa dibenarkan gitu. Nah, ini kata maaf gitu, itu ada. Maaf ya ayah, maaf ya itu. Saya membiasakan itu pun juga terlambat ya pada cucu-cucu saya apa itu. Terakhir terima kasih. Terima kasih itu juga something which is kadang-kadang kita anggap sepele, tapi ini agak sudah sering dipakai di dalam kosakata kita. Terima kasih, kita pidato entah kenapa tiba-tiba terakhir terima kasih juga gitu kan. Nah, meskipun tidak pas untuk bicara terima kasih, kita bilang juga terima kasih di situ gitu. Nah, sementara anak-anak ini seharusnya kita ajarkan waktu diberikan sesuatu oleh siapapun, oleh ibunya, ayahnya, atau orang lain, atau kakaknya, atau adiknya, itu mengucapkan terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih Dek, terima kasih. Itu kebiasaan ini menurut saya mungkin sesuatu yang kemudian melekat gitu, bahwa dia ini seseorang yang benar. Kalau kita lihat kan kehidupan beda dengan di kita, lebih komunal dibandingkan di luar sana yang nilainya lebih individual. Tetapi tiga patah kata ini itu terabsorb oleh mereka dan menjadi sebuah kata yang kalau saya perhatikan benar-benar didemonstrasikan dalam kehidupan sehari-hari sampai mereka besar. Nah, jadi kalau menurut saya memang integritas yang sifatnya kolektif itu sekali lagi ada kumpulan dari orang-orang yang hebat-hebat, dari kumpulan dari seseorang yang semuanya menjadi contoh, bukan memberi contoh. Jadi karena dia menjadi contoh, nah orang lain akan menjadi contoh, semuanya menjadi contoh. Jadi kalau dia jadi contoh menurut saya, misalnya ke 10 orang, 10 orangnya 10-10-nya adalah jadi contoh. Nah, kalau 20 orang lah semuanya menjadi contoh. Bukan dari 20, satu menjadi contoh. Jadi dia memberikan contoh. Jadi artinya harus dari seseorang itu sendiri duluan menurut saya. Dan kemudian dia